Saatnya Revival Voice. Belajar teologia bersama Pendeta Esra Soru. Revival Voice. Belajar teologia bersama Pendeta Esra Soru. 96 SKFM Suara Kupang. Shalom, selamat malam kawan dimanapun kawan berada. Kita berjumpa lagi dalam Revival Voice. Dan tentunya ada saya Jessica dan juga Bapak Pendeta Esra yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan untuk kawan yang sudah rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita memulai Revival Voice kita malam hari ini, Bapak Pendeta Esra akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang pada Tuhan pada malam hari ini, berterima kasih untuk segala kebaikan Tuhan yang sudah kami terima. Dan pada malam hari ini kami ada dalam program Revival Voice, di mana kami akan belajar firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, supaya program ini boleh Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang di dalam pengertian firman Tuhan yang benar. Kami serahkan program ini juga yang akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Tuhan tolong sehingga Tuhan arahkan, pimpin, tuntun sehingga semua pertanyaan dan juga jawabannya membuat atau menolong kami untuk semakin mengerti kebenaran firman Tuhan lebih jauh. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni dosa dan salah kami, dan mari Tuhan berkati kami lewat program ini. Tolong semua peralatan yang kami pakai, pesawat radio, jaringan internet, juga semua peralatan di studio, pemancar, Tuhan tolong semua bisa berfungsi dengan baik dan dijauhkan dari segala macam gangguan, sehingga siaran ini dapat ditangkap sejelas-jelasnya oleh semua pendengar. Kami bersyukur dan menyerahkan program ini dalam pimpinan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, kawan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun nanti kawan jangan lupa bahwa nantinya sesudah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Esra, kita akan membuka sesi tanya jawab seperti biasa di SMS atau di nomor pesan 082144942696. Nanti sesudah pembacaan firman Tuhan dan juga firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Esra, kawan boleh meng-SMS pertanyaan apa saja seputar iman Kristen, baik tentang tema kita malam hari ini, yaitu Immanuel, atau juga pertanyaan-pertanyaan lainnya seputar iman Kristen. Baik kawan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Baik saudara, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema Immanuel. Satu kata saja, Immanuel. Dan ayat yang akan kita bacakan pada malam hari ini adalah dari Injil Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat 23, demikianlah bunyinya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara, ayat ini jelas berbicara tentang Yesus dilihat dari konteksnya. Jadi itu berarti bahwa Yesus yang dilahirkan itu akan dinamakan atau disebut sebagai Immanuel. Kata Immanuel ini sebenarnya adalah kata bahasa Ibrani Emmanuel. Emmanuel. Dan kata ini hanya muncul 3 kali di dalam seluruh kitab suci. Pertama adalah di dalam Matius 1 ayat 23 yang sudah saya bacakan tadi. Kedua itu di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Di sana dikatakan, sebab Tuhan sendiri akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Lalu ayat yang ketiga adalah dari Yesaya 8 ayat 8.
serta menerobos masuk ke Yehuda ibarat banjir yang meluap-luap hingga sampai ke leher, dan sayap-sayapnya yang dikembangkan akan menutup seantero negerimu, ya Immanuel. Jadi kata Immanuel ini hanya muncul 3 kali di seluruh kitab suci. Kata Immanuel ini sebenarnya dibentuk dari 2 kata, yaitu Imanu dan El. Imanu itu terbentuk dari kata Ibrani im, yang berarti menyertai, ditambah dengan akhiran kata ganti orang pertama jamak, yaitu nu, yang berarti kami atau kita. Jadi im itu adalah menyertai, ditambah dengan kata ganti orang pertama jamak nu, yaitu kami atau kita, menjadi Imanu. Sedangkan El itu adalah kependekan dari Eloah, yang artinya adalah Allah. Itulah sebabnya kata Immanuel itu lalu diartikan Allah menyertai kita. Nah, saudara-saudara, kata ini lalu dikenakan pada Yesus di dalam nubuatan Yesaya 7 ayat 14, dan penggenapannya di dalam Matius 1 ayat 23 yang sudah saya bacakan tadi. Nah, saudara-saudara, terkait dengan tema Immanuel ini, maka malam hari ini saya akan membahas 2 hal penting berkenaan dengan nama atau sebutan Immanuel ini bagi Yesus. Yang pertama adalah bahwa kata Immanuel ini dikenakan pada Yesus berhubungan dengan keunikan pribadinya. Saya ulang, kata Immanuel ini dikenakan pada Yesus berhubungan dengan keunikan pribadinya. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman ini gelar bagi Yesus. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat ini jelas mengatakan bahwa Yesus yang di sini digelari dengan firman itu, dia adalah Allah. Di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6, dikatakan Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah. Jadi Kristus atau Yesus disebut dalam rupa Allah. Ayat ini di dalam Alkitab bahasa Inggris King James, Christ Jesus who being in the form of God, ada dalam rupa Allah. Kristus Yesus ada dalam rupa Allah. Nah, di situ tadi dalam Alkitab King James ada kata-kata ayat namanya who being in the form of God. Kata being di situ itu dalam bahasa Yunaninya adalah huparkon. Bahasa Yunaninya adalah huparkon, dan ini menggambarkan seseorang sebagaimana adanya secara hakiki, dan hal itu tidak bisa berubah. Karena itu, kalau dikatakan bahwa Yesus itu being in the form of God, maka itu berarti bahwa Yesus adalah Allah, dan ini tidak bisa berubah. Dia tidak bisa berubah menjadi bukan Allah. Mau diapakan saja, mau dibagaimanakan saja, dia sekali Allah, tetap Allah, dan tidak bisa menjadi bukan Allah. Itu adalah kata huparkon. Jadi kalau dikatakan Yesus ada dalam rupa Allah, berarti Yesus itu Allah, sekali Allah, seterusnya Allah, selalu Allah, dan tidak bisa menjadi bukan Allah. Nah, tetapi saudara, Alkitab juga menyatakan bahwa Yesus ini lalu menjelma menjadi manusia, atau dia berinkarnasi. Memang, waktu dia berinkarnasilah nama yang diberikan pada dia pada masa inkarnasi itu adalah Yesus. Sehingga mungkin lebih tepat dikatakan bahwa sang anak atau logos ini berdasarkan kata-kata dalam Yohanes 1 ayat 1 dalam bahasa aslinya. Firman itu bahasa aslinya adalah logos. Pada mulanya adalah firman. Logos. Jadi logos itu adalah Allah, dan dia tidak bisa menjadi bukan Allah. Lalu dikatakan bahwa logos itu berinkarnasi menjadi manusia. Di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan firman itu telah menjadi manusia. Dalam bahasa aslinya seharusnya dibilang logos itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jelas di sini dikatakan bahwa logos itu telah menjadi manusia. Lalu di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 hingga ayat yang ke-7,
seperti yang sudah saya baca tadi, saya baca lengkap. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Yesus dalam rupa Allah, tapi sekarang dia mengambil rupa seorang hamba dan lalu dia menjadi sama dengan manusia. Lalu dalam 1 Timotius 3:16 di sana dikatakan, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Dia menyatakan diri dalam rupa manusia. Nah, jadi jelas bahwa Logos itu atau sang anak itu atau anak Allah itu dia adalah Allah, tapi dia juga mengambil rupa manusia, berinkarnasi menjadi manusia. Nah, pada saat dia menjadi manusia, dia benar-benar menjadi manusia sempurna sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Ibrani 2 ayat 14 mengatakan, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia, maksudnya Yesus, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Mendapat bagian dalam keadaan mereka yaitu dalam darah dan daging. Jadi di sini menunjukkan bahwa Logos itu atau anak Allah itu dia mengambil rupa manusia dan dia betul-betul menjadi manusia persis seperti saudara dan saya. Hanya bedanya adalah bahwa saudara dan saya adalah orang berdosa, tapi dia tidak berdosa sama sekali. Tapi dia menjadi manusia persis seperti saya dan saudara. Nah, kalau begitu, Yesus itu memang benar-benar manusia. Tapi karena dia ada dalam huparkon Allah, maka dia sama sekali tidak bisa menjadi bukan Allah, sekalipun dalam masa inkarnasi. Kalau begitu yang terjadi, maka saat inkarnasi itu, Yesus sama sekali tidak kehilangan kealahannya atau sifat-sifat Allahnya. Tapi yang terjadi adalah dia ketambahan kemanusiaannya. Saudara-saudara, kalau saya atau kalau ada ungkapan yang mengatakan, apa boleh buat nasi sudah menjadi bubur. Nah, kata menjadi di situ, nasi sudah menjadi bubur. Kalau nasi menjadi bubur, maka yang sekarang ada itu cuma buburnya, tapi nasinya sudah tidak ada. Itu penggunaan kata menjadi yang pertama. Jadi nasi menjadi bubur, buburnya ada, tapi nasinya hilang. Tapi waktu dikatakan misalnya saya menjadi pendeta, maka sayanya tidak hilang, sayanya tetap ada, hanya ketambahan jabatan pendeta. Nah, waktu dikatakan bahwa Allah menjadi manusia, itu bukan berarti bahwa Allahnya hilang, lalu tinggal manusianya. Sama sekali tidak. Itu bukan pengertian seperti nasi jadi bubur. Tapi seperti saya menjadi pendeta, pendetanya ditambahkan pada saya, dan sayanya tetap ada. Demikian juga Allah menjadi manusia, Allahnya tidak berubah menjadi manusia. Dia tidak kehilangan kealahan, tapi dia ketambahan sifat manusia, ketambahan hakikat manusia. Sehingga dengan demikian maka Tuhan kita Yesus Kristus itu dia mempunyai dua hakikat, yaitu hakikat Allah dan hakikat manusia. Walaupun dia hanya mempunyai satu pribadi saja. Dia adalah Allah yang sejati dan dia Allah manusia yang sejati. Dia Allah yang sempurna dan dia manusia yang sempurna. Atau juga ada orang mengatakan dia Allah 100% dan dia manusia 100%. Nah, saudara-saudara, hampir semua ayat yang berhubungan dengan Natal dan bahkan ayat-ayat lainnya itu membicarakan kealahan dan kemanusiaan Yesus secara bersama-sama. Ayat Yesaya 9 ayat 5 misalnya, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara perhatikan kata-kata seorang anak telah lahir untuk kita, itu pasti bicara kemanusiaannya, bukan Allahnya, karena Allah itu tidak pernah lahir. Seorang putra diberikan bagi kita, itu jelas adalah bicara kemanusiaannya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, itu mungkin masih bisa ditafsirkan sebagai manusia. Tapi lalu kalimat selanjutnya,
Namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini tidak mungkin menunjuk pada seorang manusia. Manusia manakah yang bisa menjadi penasihat ajaib? Manusia manakah yang disebut sebagai Allah yang perkasa? Manusia manakah yang disebut sebagai Bapa yang kekal? Manusia manakah yang bisa disebut sebagai Raja damai? Tidak ada. Kalau begitu, di dalam nubuatan tentang Yesus, Yesaya 9 ayat 5, bagian pertama bicara kemanusiaan, bagian terakhir bicara kealahan. Saya berikan contoh yang lain. Yeremia 23 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya, Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Nah, saudara, kalau kita lihat ayat 5, ada kata-kata, Aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Itu jelas bicara kemanusiaan. Karena Yesus yang akan datang itu, dia menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Artinya bahwa ada tunas yang keluar dari Daud, atau Yesus dikatakan keturunan Daud. Kalau Yesus itu keturunan Daud, berarti dia manusia. Jadi ayat 5 bicara kemanusiaannya. Tapi ayat 6 itu di bagian akhir ada kata-kata, inilah nama yang diberikan kepadanya, Tuhan keadilan kita. Di sini kata Tuhan itu ditulis dengan huruf besar seluruhnya, T-U-H-A-N, besar semuanya. Dan itu dari bahasa Ibraninya adalah Yahweh. Jadi namanya diberikan orang kepadanya, Yahweh keadilan kita. Ini bicara kealahan. Jadi Yeremia 23 ayat 5 dan 6. Ayat 5 bicara kemanusiaan, ayat yang ke-6 bicara kealahan. Lalu Mika 5 ayat 1. Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sejak purbakala, sejak dahulu kala. Perhatikan bagian awal. Akan bangkit bagiku seorang. Ini jelas bicara kemanusiaan. Karena manusianya akan bangkit dan dia disebut orang. Akan bangkit bagiku seorang. Tapi bagian akhirnya, permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Itu bicara kealahannya. Lalu Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ada kata-kata melahirkan seorang anak laki-laki. Kalau dia dilahirkan, itu bicara kemanusiaannya. Tapi dia disebut Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Jelas dia adalah Allah. Lalu saudara, Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Yohanes 1 ayat 1, firman itu adalah Allah. Tapi ayat yang ke-14, firman itu menjadi manusia. Berarti ayat 1 dari Yohanes itu bicara kealahan, ayat 14-nya bicara kemanusiaan. Lalu Roma 9 ayat 5. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Dia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Nah, di sini ada kata-kata Mesias dalam keadaannya sebagai manusia. Berarti lagi-lagi menunjukkan kemanusiaannya. Tapi kalimat selanjutnya, dia adalah Allah yang harus dipuji selama-lamanya. Berarti itu menunjukkan kealahannya. Filipi 2 ayat 5 dan 7 yang sudah saya tunjukkan tadi. Yesus Kristus yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang dipertahankan. Berarti ini bicara kealahan. Karena dia dalam rupa Allah dan dia setara dengan Allah. Tapi dalam ayat yang ke-7 dikatakan bahwa dia mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Berarti bicara kemanusiaannya. 1 Korintus 2 ayat 8. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Saudara, orang tidak bisa menyalibkan Tuhan. Yang disalibkan, pasti dia sebagai manusia dia disalibkan. Maka menyalibkan, bicara kemanusiaannya. Tapi ayat ini digandeng dengan kata-kata Tuhan yang mulia. Berarti ini bicara tentang kealahannya. Dan Ibrani pasal 7 ayat 14 mengatakan, sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Jelas kalau Tuhan itu bicara kealahannya. Tapi berasal dari suku Yehuda, itu pasti bicara kemanusiaannya. Di mana Yesus ini adalah keturunan Yehuda, salah satu dari suku-suku Israel.
Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ada keunikan pribadi Kristus, di mana dia adalah Allah, tapi dia juga adalah manusia. Nah, karena keunikan pribadi Kristus seperti ini, maka kita harus menafsirkan Alkitab dengan hati-hati, agar kita tidak memakai kemanusiaannya untuk membuktikan bahwa dia bukan Allah, dan sebaliknya kita tidak menggunakan kealahannya untuk mengatakan bahwa dia bukan manusia. Ada begitu banyak orang yang tidak percaya Yesus Allah. Mengapa? Karena mereka memakai kemanusiaannya sebagai bukti bahwa dia bukan Allah. Misalnya, mereka membaca di Alkitab Yesus lapar, lalu mereka mengatakan, nah, masa Allah kok lapar? Salah. Kenapa? Karena bahwa dia lapar itu menunjukkan kemanusiaannya. Tidak berarti bahwa kalau dia lapar berarti dia bukan Allah. Lapar menunjukkan bahwa dia manusia, tapi tidak menunjukkan bahwa dia bukan Allah. Tapi dia bisa mengampuni dosa. Dia bilang, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Kalau kita melihat dia bisa mengampuni dosa, itu sebagai bukti kealahannya. Tapi tidak bisa sebagai bukti bahwa dia bukan manusia. Sehingga kita bisa berkata, manusia tidak bisa mengampuni dosa. Yesus bisa mengampuni dosa. Kalau begitu Yesus bukan manusia. Itu juga salah. Sama salah dengan Allah tidak bisa tidur, tapi Yesus tidur. Kalau begitu Yesus itu bukan Allah. Ini adalah kesalahan-kesalahan dari ketidakmengertian akan keunikan pribadi Kristus, di mana dia satu pribadi dengan dua hakikat, yaitu kealahan dan kemanusiaan. Nah, kalau demikian saudara, maka dapat dikatakan bahwa kealahan dan kemanusiaan itu bertemu dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus. Allah dan manusia bertemu di dalam Kristus, dan inilah Immanuel. Jadi Immanuel ini itu berhubungan atau dikenakan pada Yesus sehubungan dengan keunikan pribadinya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang punya keunikan pribadi seperti Yesus. Semua nabi, semua pendiri agama, semua pemimpin sehebat apapun, mereka hanya manusia, dan memang demikian. Tapi Yesus itu lain. Dia manusia, tapi dia Allah. Dia Allah, tapi dia manusia juga. Dan ini adalah satu pengertian yang melampaui pikiran kita. Immanuel itu berhubungan dengan keunikan pribadi Yesus. Itu yang pertama. Sekarang hal kedua yang akan saya bahas adalah kata Immanuel ini dikenakan pada Yesus berhubungan dengan fungsi keimamannya. Kata Immanuel ini dikenakan pada Yesus berhubungan dengan fungsi keimamannya. Saudara, Alkitab juga berbicara tentang Yesus sebagai imam, bahkan imam besar. Ibrani pasal 4 ayat 14. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Kita mempunyai imam besar, yaitu Yesus. Jadi Yesus adalah imam besar kita. Imam itu berfungsi sebagai perantara antara manusia dengan Allah. Dan dengan demikian, jikalau Yesus Kristus adalah imam besar kita, berarti Yesus adalah perantara antara manusia dan Allah. Dalam 1 Timotius 2 ayat 5 dikatakan, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Nah, dengan status pribadinya yang unik yang sudah saya jelaskan pada bagian pertama, di mana dia Allah tapi dia juga manusia, maka Yesus dapat menjalankan fungsi keimamannya dengan sempurna. Dia berdiri di hadapan manusia sebagai Allah, dan dia berdiri di hadapan Allah sebagai manusia. Dia mewakili Allah di hadapan manusia, dan dia mewakili manusia di hadapan Allah. Dia menarik Allah kepada manusia, dan dia menarik manusia kepada Allah. Seorang namanya Uskup Mole, dia mengatakan, seorang juru selamat yang tidak sepenuhnya Allah adalah sama seperti sebuah jembatan yang putus pada ujungnya. Saudara, untuk apa kalau punya jembatan, kalau jembatannya tidak sampai ujung sebelah, putus di tengah? Demikian juga juru selamat yang tidak sepenuhnya Allah itu tidak bisa membawa kita sampai kepada Allah. Itulah sebabnya Yesus itu perlu sebagai Allah. Lalu ada teolog lain namanya John Wesley Brill. Dia mengatakan ada dua tabiat dalam diri Yesus Kristus supaya dia menjadi perantara atau juru syafaat atas Allah dan manusia. Sebab Kristus mempunyai dua tabiat, maka dia dapat bersekutu dengan Allah dan manusia. Dan dalam hal ini dia setara dengan Allah dan sama-sama merasakan kelemahan manusia. Oleh sebab dia manusia, dapatlah dia mengadakan pendamaian. Oleh sebab dia Allah, maka pendamaian itu sangat berharga. Seorang juru selamat yang hanya manusia tidak dapat mendamaikan kita
dengan Allah. Lalu saudara, saya mau kasih kutipan saya sendiri dari salah satu buku saya, yaitu buku dengan judul Mengapa Allah, halaman yang ke-85. Di situ saya menulis, disinilah terletak kesempurnaan perantara Yesus, di mana Dia memperdamaikan manusia dengan Allah melalui pribadinya. Dengan kata lain, Allah dan manusia bertemu dalam diri Yesus sebagai sang mediator. Dosa menyebabkan manusia terpisah dari Allah yang terpisah darinya. Tapi di dalam Kristus, manusia datang kepada Allah yang datang kepadanya. Itulah sebabnya, pada peristiwa penyaliban, Dia tergantung di antara sorga dan bumi. Dia ditolak oleh Allah dan manusia. Tapi melalui itu, Dia menjadi jembatan atau jalan dan sekaligus titik fokus pertemuan kedua pihak yang telah bermusuhan sepanjang sejarah manusia. Saudara-saudara, itulah Yesus Kristus. Dia Allah dan manusia. Dan statusnya yang unik ini berfungsi untuk memperdamaikan atau menjembatani kita dengan Allah. Dalam Kristuslah Allah berjumpa dengan manusia. Tadinya Allah dan manusia terpisah, bahkan adalah seteru. Tapi Allah lalu menjumpai manusia melalui Kristus, dan manusia menjumpai Allah melalui Kristus. Sekarang Allah dan manusia sudah bersama-sama. Allah menyertai manusia di dalam Kristus. Itulah Immanuel. Saudara-saudara, Allah, perhatikan ini, Allah hanya bisa ditemui, dan Allah hanya menemui manusia dalam pengertian yang setinggi-tingginya di dalam Kristus. Di luar Kristus, manusia tidak mungkin bertemu dengan Allah. Itulah sebabnya Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yohanes pasal 14 ayat 6. Dan 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, Allah itu satu. Dan Esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia. Satu pula pengantaranya. Jadi jalan kepada Allah hanya satu. Tidak ada dua, tidak ada tiga, tidak ada banyak. Hanya satu jalan, yaitu Yesus Kristus. Karena itu, jika orang mempunyai Kristus, dia mempunyai Allah. Dia tidak mempunyai Kristus, dia tidak punya Allah. Dalam Efesus 2 ayat 12 dikatakan bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Di bagian awal ada kata-kata tanpa Kristus, tapi di bagian akhirnya ada tanpa Allah. Kalau orang tidak punya Kristus, dia tidak punya Allah. Kalau dia tidak punya Kristus, dia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ada banyak orang di dunia ini yang katanya menyembah Allah, katanya bersujud dan bertakwa kepada Allah, katanya melayani Allah, tapi mereka tidak punya Kristus. Mereka menolak Kristus, bahkan mereka membenci Kristus. Menurut ayat ini, mereka sama sekali tidak mempunyai Allah di dalam diri mereka. Saudara-saudara, apakah saudara sudah mempunyai Kristus di dalam hati saudara atau belum? Dan maukah saudara menerima dan menyambut Kristus, Putra Natal itu yang nanti akan kita rayakan pada beberapa hari yang ke depan? Saudara-saudara, karena itu maka jangan sampai saudara masuk di dalam perayaan Natal tanpa memiliki Kristus. Kalau saudara tidak memiliki Kristus, saudara tidak memiliki Allah. Kalau saudara tidak punya Kristus, saudara kehilangan jalan satu-satunya untuk pergi kepada Allah. Dan itu berarti jalan ke neraka terbuka lebar bagi saudara. Pilih mana? Jalan ke neraka atau jalan ke surga? Kalau mau ke surga, maka Yesus Kristus satu-satunya jalan itu. Terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan jalan satu-satunya untuk sampai kepada Allah. Tuhan memberkati saudara. Amin. Iya, puji Tuhan, kawan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan melalui Bapak Pendeta Esra Soru. Seperti biasa, saya buka SMS di 082144942696 ya. Dan kita berbicara mengenai topik kita hari ini, yaitu seputar Immanuel, di mana pribadi Allah, pribadi yang unik. Dan kawan boleh bertanya apa saja seputar iman Kristen, atau juga bertanya seputar apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Esra. Sekali lagi kita tunggu di 082144942696. Sudah ada SMS yang masuk di nomor SMS kita. Saya langsung saja membacakan. Salam, selamat malam Bapak Pendeta. Saya mau bertanya Bapak, saya hot dari... saya Sal. Saya mau bertanya,
bahwa ada seorang pendeta di radio Bapak. Beliau adalah seorang dokter teologi kayaknya. Dia mengatakan bahwa semua orang bisa masuk surga tanpa terkecuali, walaupun bukan orang Kristen, tapi mereka hanya menjadi rakyat biasa saja. Dan kita orang Kristenlah yang nantinya akan memerintah di surga bagi yang masuk surga. Nah, saya mau bertanya Bapak, kalau seandainya orang tidak percaya sama Tuhan Yesus, kok bisa masuk surga? Ini pernyataannya seorang dokter teologi, katanya, yang dia pernah dengar di radio. Memang agak aneh, ataukah ini sebenarnya adalah paham liberal? Mungkin mohon penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra. Ya itu ya. Kalau Alkitab mengatakan bahwa tidak ada jalan lain ke surga, hanya satu-satunya melalui Yesus Kristus, maka seharusnya itu menutup semua kemungkinan apapun orang bisa sampai kepada Kristus, ya. Orang bisa sampai kepada Allah, ya. Kalau kita melihat di dalam Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-12, dalam Kisah pasal 4 ayat yang ke-12 di sana dijelaskan bahwa di kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya manusia diselamatkan. Nah, hanya nama Yesus yang diberikan. Karena itu saudara-saudara, maka tidak ada nama lain. Orang tidak percaya kepada Yesus, maka mereka pasti tidak diselamatkan, ya. Dan karena itu maka adalah omong kosong, ya, untuk menganggap bahwa kita yang percaya Yesus akan masuk lalu akan memerintah, sedangkan yang tidak percaya Yesus akan masuk surga juga lalu menjadi rakyat biasa. Terus yang masuk neraka siapa? Ya, nah itu jelas adalah salah, dan ajaran-ajaran seperti ini itu bertentangan dengan banyak ayat, ya, banyak ayat di dalam kitab suci yang menunjukkan bahwa iman itu menjadi syarat orang untuk diselamatkan. Dan karena itu maka saya akan menunjukkan sejumlah ayat yang menyatakan hal itu. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kalau kamu tidak percaya akulah dia, Yesus itu adalah Mesias itu, Juru Selamat itu, Tuhan itu, kamu akan mati dalam dosamu. Mana mungkin bisa masuk surga? Lalu Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, dan seterusnya, bagian akhirnya mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Jadi orang yang tidak percaya akan masuk ke dalam neraka. Lalu juga Yohanes pasal 3 ayat 36, barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, dia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, saudara-saudara, di sini kita bisa melihat bahwa jelas Alkitab menyatakan yang percaya selamat, yang tidak percaya tidak selamat. Nah, karena itu maka sekalipun dokter teologi, ya, rasul saja bisa sesat, ya. Jadi karena itu maka nabi saja ada nabi palsu. Jadi kalau dokter teologi pun menurut saya tetap ada dokter teologi palsu, ya. Jadi tidak perlu dengarkan siapapun yang bicara di luar firman Tuhan. Ya. Iya, baik. Berarti kita kembali lagi kepada Alkitab ya Bapak Pendeta Ezra, ya. Semua yang Alkitabiah. Kita lanjut lagi pertanyaan yang berikutnya dari Eben di Oeba. Selamat malam Bapak Pendeta. Saya mau bertanya dari Wahyu 11 ayat 3 sampai dengan 4 Bapak. Wahyu 11 ayat 3 sampai dengan 4. Siapakah kedua saksi Allah tersebut? Mohon penjelasannya Bapak Pendeta. Wahyu 2, Wahyu 11 ayat 3 sampai dengan 4. Dan aku memberi tugas pada dua saksiku supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari. Mereka adalah kedua pohon zaitun dan kedua kaki dian yang berada di hadapan Tuhan semesta alam. Saya belum tahu ya ini artinya apa, karena saya belum pernah pelajari ayat ini, dan itu mungkin harus dipelajari, ya. Dan saya mungkin butuh waktu beberapa menit ya untuk bisa mempelajari ini, tapi saya kira nanti akan mengganggu ya. Kita jalan dulu, nanti misalnya ada break lagu, maka saya akan mengecek beberapa komentari untuk bisa menjawab saudara.
Oke, baik. Eben bersabar sebentar ya, Eben ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Salam selamat malam Bapak Pendeta. Ini kayaknya sudah mau Natal. Jadi ada yang bertanya, Bapak, kata Natal berasal dari mana dan apa sebenarnya arti dari Natal itu? Natal itu berasal dari bahasa Latin, ya, yang itu Natal itu artinya hari kelahiran. Ya, hari kelahiran. Natal itu artinya hari kelahiran, dan karena itu saudara, maka sebenarnya kalau kita bisa lihat ya, biasa ada kata-kata kalau ada universitas tertentu ada dies natalis, itu hari kelahiran, hari jadinya. Atau juga kita melihat ada orang namanya Natalia, ya, itu bicara kelahiran. Nah, jadi kalau Natal itu artinya kelahiran atau hari kelahiran, maka sebenarnya semua orang itu punya Natal. Tergantung saudara lahir tanggal berapa, ya, maka itu adalah Natal saudara. Saya lahir 6 Mei, maka 6 Mei itu adalah Natalnya saya. Kalau saudara lahir 12 Oktober, itu Natalnya saudara. Kalau saudara lahirnya 26 Januari, maka Natal saudara itu 26 Januari. Nah, jadi di sini kita bisa melihat bahwa Natal itu adalah sesuatu yang umum bagi semua orang. Tapi kalau kita mempelajari makna kata, maka kita akan mengetahui bahwa satu kata itu bisa mengalami perkembangan. Perkembangannya itu bisa kata itu awalnya sempit lalu dia berkembang meluas, atau katanya awalnya itu meluas tapi lalu dia menyempit. Saya berikan contoh begini ya. Kalau kata Timor, ya, orang Timor. Kalau orang Timor itu aslinya kata itu kata yang sempit, ya. Kata sempit yaitu menunjuk kepada atoin meto. Jadi orang Timor itu orang Rote bukan orang Timor. Orang Sabo bukan orang Timor, orang Flores bukan orang Timor, orang Sumba bukan orang Timor. Orang Timor itu ada sendiri. Nah, jadi itu sempit sekali untuk orang Timor, hanya menunjuk pada atoin meto. Tapi pada waktu kita mengembara maksud saya adalah merantau. Ya, saya pernah merantau di Pulau Jawa. Juga kalau kita merantau di sana, maka orang tanya, dari mana? Ya, dari Kupang. Oh, Timor ya? Saya mengatakan, iya, Timor. Maka waktu ada di Jawa, semua orang Sumba dianggap Timor, orang Alor dianggap Timor, suku Rote pun dianggap Timor. Kalau begitu, kata Timor yang tadinya hanya menunjuk pada atoin meto, tapi lama-lama kata itu mengandung perluasan makna, di mana akhirnya semua orang dari NTT itu dianggap dari Timor. Berarti kata Timor tadi awalnya sempit, tapi mengalami perkembangan makna. Tapi berbeda dengan Natal. Natal itu awalnya luas untuk semua orang, tapi lama-lama kata Natal mengalami penyempitan makna, sehingga lalu akhirnya hanya menunjuk pada hari kelahiran dari satu orang, yaitu Yesus Kristus. Sehingga hari ini kalau kita bicara Natal, kita tidak pikir Natalnya siapa lagi, Natalnya si Yakobus kah, Natalnya si Petrus kah, tidak. Tapi itu jelas menunjuk pada Natalnya, hari lahirnya Yesus Kristus. Jadi itu kata itu awalnya luas, tapi lalu mengalami penyempitan makna. Jadi arti Natal sesungguhnya adalah hari kelahiran. Ya. Iya, baik. Itu dia penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra. Satu pertanyaan lagi sebelum Jessica putarkan lagu untuk kawan. Selamat malam Bapak Pendeta, saya John yang ada di Osmok. Saya mau bertanya, setiap kali saya membaca Alkitab Bapak, saudara saya selalu berkata, saya ini kan tidak tamatan apapun, bukan tamatan apapun, tapi mengenai mempelajari Alkitab, saya seperti pendeta. Sedangkan Tuhan berkata kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya ingin penjelasan dari Bapak. Mungkin karena disindir Bapak Pendeta Ezra. Begini ya, bahwa di dalam pengertian firman itu kadang-kadang ya kita tidak bisa melihat dari ukuran tingkat pendidikan secara sekuler. Terus terang ada orang yang secara sekuler itu tinggi ilmunya ya, tapi secara rohani mereka terbilang bodoh. Ada dosen ya, dosen universitas, tapi lalu bisa ikut orang yang mengajarkan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali bulan Mei tahun 2028. Lalu mereka membentuk panitia penyambutan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua yaitu pada Mei 2028. Itu kan ajaran dari si Paulus Tribrata yang sudah mati itu. Tapi anehnya saudara, ada orang doktor di dalam dari satu kampus ya, yang lalu ikut di sana.
Nah, kalau mau dibilang dari ilmu sekuler, dia doktor. Tapi bagaimana kok dia bisa tersesat seperti itu? Menurut saya, dia bodoh secara rohani. Nah, jadi kalau sudah bicara secara rohani, itu tidak ada kaitan dengan pendidikan sekuler. Ya. Nah, kalau kita membaca di dalam ayat Matius 11, ayat yang ke-25, dikatakan di sana, pada waktu itu berkata Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi engkau nyatakan pada orang kecil. Jadi kita asal kita mau sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, Tuhan pasti akan buka kebenaran firman Tuhan bagi kita. Sehingga sekalipun secara sekuler kita ini mungkin lebih bodoh dari mereka, tapi secara rohani mereka lebih bodoh dari kita. Ya, jadi ini pengertiannya, pengertian rohani, kebenaran firman Tuhan. Karena itu saudara, maka menurut saya saudara tidak perlu kecewa dengan itu omongan-omongan yang ada. Terus belajar firman Tuhan, setiap belajar firman Tuhan, dan Tuhan bisa pakai saudara lebih heran lagi, lebih hebat lagi. Ya. Oke, baik kawan, kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Masih di SMS 082144942696. Silahkan mengirimkan SMS kawan, mau bertanya seputar topik kita hari ini, yaitu Immanuel, atau juga mau bertanya yang lainnya seputar iman Kristen. Jessica mau puterin satu lagu dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. 96 SKFM Suara Kupang. Ada Glenn Fredly, Gita Sorga bergema, dan mendengarkan lagu ini rasanya sudah pengen cepat-cepat Natal ya. Ya kawan ya, sudah terasa sekali suasana Natalnya. Seperti tadi kita juga berbicara mengenai Immanuel. Dan kita lanjut lagi masih di Revival Voice. Kita masih di sesi tanya jawab. Seperti yang sudah dijanjikan oleh Bapak Pendeta Esra, kita akan kembali ke pertanyaan dari Eben yang ada di Oeba. Salam, selamat malam Bapak Pendeta. Eben mau bertanya dari Wahyu 11 ayat 3-4. Siapakah kedua saksi Allah tersebut Bapak? Ya, saya baru memeriksa beberapa komentari dan terlihat bahwa dari konteksnya itu jelas bahwa teks itu bicara, kita bisa tahu dari konteksnya bahwa umat Allah sedang berada dalam perlindungan Allah secara rohani. Dan kini kita bisa membaca di dalam ayat 1 dan 2 bahwa sebagai jemaat mereka itu diberi tugas di bumi, dan mereka harus menjadi saksi bagi Allah untuk memperlengkapi dengan kuasa untuk melakukan tugas yang dari Allah. Itu bisa dilihat dari ayat 1 dan 2. Nah, lalu siapa dua saksi itu? Nah, di sini tentang dua saksi ini, para penafsir itu menyodorkan sejumlah nama sebagai penafsiran mereka, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Misalnya Bapak Gereja Tertullian dan Irenaeus, mereka menyebutkan bahwa dua saksi itu adalah Henokh dan Elia. Mengapa Henokh dan Elia? Sebab dua orang ini tidak mengalami kematian. Kejadian 5 ayat 24 dan 2 Raja-Raja 2 ayat 11. Nah, tapi benarkah dua orang kudus yang mulia yang tidak mengalami kematian ini akan kembali pada saat yang sama melawan binatang yang keluar dari dalam jurang maut dan kemudian mengalami kematian sebagai martir? Itu di ayat yang ke-7 dari Wahyu 11. Nah, itu masih jadi pertanyaan. Lalu pakar lain berkata bahwa dua saksi itu adalah Musa dan Elia. Kedua nabi itu merupakan mereka menampakkan diri bersama-sama dengan Tuhan Yesus di atas gunung kemuliaan pada peristiwa transfigurasi di Matius 17 ayat 3. Ya, Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Musa mewakili pemberian hukum Taurat, dan Elia itu sebagai perwakilan dari para nabi. Dan Allah juga akan membangkitkan nabi seperti Musa, seperti dalam Ulangan 18 ayat 15, dan juga dikatakan bahwa Elia itu akan muncul kembali melalui Maliaki dalam Maliaki pasal 4 ayat 5. Karena itu maka ada usulan penafsiran bahwa ini adalah Musa dan Elia. Lalu pakar yang lain menyarankan itu adalah Yeremia dan Elia. Yang lain juga mengatakan itu Yosua dan Kaleb. Yang lain mengatakan itu Petrus dan Paulus. Yang lain mengatakan bahwa itu Yohanes Pembaptis dan Yesus dari Nazaret. Yang lain juga menyarankan itu Yohanes dan Yakobus saudaranya. Yang lain mengatakan Stefanus dan Yakobus bin Zebedeus, dan masih banyak usulan-usulan yang lain. Tapi dari semua ini kelihatannya penafsiran itu kita harus menyadari bahwa sifat kitab Wahyu itu bersifat simbolik. Artinya bahwa kata-kata dalam kitab Wahyu itu tidak harus dilihat, tidak boleh diartikan secara hurufiah. Nah, sehingga apa artinya dua saksi? Kalau kita melihat konteks sebelumnya, seperti saya jelaskan tadi, bahwa konteks sebelumnya itu menjelaskan bahwa saksi itu bicara tentang jemaat Kristus yang memproklamirkan Injil dan mengundang dunia untuk bertobat.
Nah, tapi mengapa dikatakan kalau itu menggambarkan jemaat, mengapa dikatakan itu dua saksi? Nah, pertama-tama bahwa kita harus lihat misalnya dalam Simon Kistemaker, dia mengatakan beberapa data. Pertama adalah bahwa pada waktu Tuhan Yesus mengutus murid-murid pun dia mengutus murid-muridnya berdua-dua. Ya, menurut Markus 6 ayat 7, Lukas 10 ayat 1. Juga rasul-rasul pada zaman kisah para rasul itu mereka diutus berdua-dua. Itu misalnya dalam kisah 3 ayat 1 dan kisah 8 ayat 14. Juga di Israel putusan hukum itu diteguhkan dengan 2 atau 3 saksi. Kalau 1 saksi itu bukan saksi. Harus ada 2 atau 3 saksi baru kesaksian itu dianggap kuat. Demikian juga kalau gereja melaksanakan disiplin yang sama menurut Matius 18 ayat 16, itu harus ada minimal 2 atau 3 orang lalu mengatakan membuat suatu disiplin dalam atau siasat gerejawi. Nah, jadi dari sini sebenarnya 2 di sini itu tidak secara hurufiah betul-betul ada 2 orang saksi. Tapi 2 di sini itu menunjukkan bahwa kesaksian 1 orang dapat diabaikan. Tapi kesaksian 2 orang itu disahkan, ya, disahkan. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 dikatakan di sana, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian 2 orang adalah sah. Nah, jadi di sini 2 orang saksi tidak boleh dihurufiahkan seolah-olah saksi pertama nama siapa, saksi kedua nama siapa. Tidak. Saksi itu adalah gereja. Saksi itu adalah orang percaya. Tapi 2 saksi itu artinya bahwa kesaksian mereka itu sangat-sangat kuat. Sangat-sangat bisa dipercaya. Jadi gereja diberikan tugas untuk memberikan kesaksian tentang Injil kepada dunia ini. Dan kesaksian mereka itu sah. Kesaksian mereka itu sangat-sangat kuat dan dapat diteguhkan. Itu maksud dari 2 saksi. Jadi dia tidak berarti hurufiah, tapi dia berarti semacam punya arti yang simbolik. Nah, itu kira-kira arti Wahyu 11 ayat 3 dan 4 itu. Ya. Oke, baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Bapak Pendeta, apakah semua orang yang KTP-nya sudah Kristen, kalau seandainya mereka mati, apakah mereka pasti masuk surga, Bapak Pendeta? Karena setiap khotbah dari pendeta zaman sekarang, pada saat ada orang yang meninggal, selalu pendetanya mengatakan saudara atau saudari kita ini sudah pergi ke pangkuan Bapa di surga. Apakah khotbah seperti ini alkitabiah, Bapak? Ya, itulah itu khotbah yang salah, ya. Nah, kebanyakan kita bisa lihat bahwa kalau orang mati, pendeta kalau khotbah itu selalu seperti menjamin orang selamat dan lain sebagainya, ya. Nah, padahal sebenarnya tidak ada jaminan bahwa kalau kita menjadi Kristen atau KTP kita Kristen, maka kita pasti akan selamat. Kita melihat bahwa Rasul Yudas Iskariot saja, dia itu seorang rasul, ya. Dia seorang rasul, tapi ternyata dia bukan menjadi orang percaya, sehingga pada waktu dia mati, dia bunuh dirinya, dia membuktikan bahwa dia itu adalah orang tidak percaya. Dan di dalam Alkitab sendiri, ya, kita bisa melihat bahwa, ya, walaupun tidak ada istilah orang Kristen KTP, tapi orang yang tidak sungguh-sungguh itu banyak, ya. Kalau kita bisa melihat di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-24 sampai 30, ayat 36 sampai ayat 43, ada perumpamaan lalang di antara gandum. Artinya di antara gandum itu ada lalang. Berarti tidak semua itu gandum, ada lalang. Tidak semua orang Kristen itu orang Kristen sungguh-sungguh. Mungkin ada yang sungguh-sungguh seperti gandum, tapi ada yang palsu seperti lalang. Dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 7, kita juga melihat di sana ada kata-kata Yesus, ada ranting yang berbuah dan ada yang tidak berbuah. Yang jelas yang berbuah ini orang Kristen sungguh-sungguh, yang tidak berbuah ini orang Kristen yang hanya KTP saja Kristen. Dalam Yohanes 6 ayat 66 dikatakan banyak murid yang berhenti ikut Yesus pada waktu mereka mendengar ajaran keras. Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu ada nabi-nabi palsu yang akan ditolak pada akhir zaman. Mereka jelas membuat mujizat, mereka bernubuat, mereka usir setan, tapi Yesus tidak kenal mereka. Ya. Lalu 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3 mengatakan bahwa ada guru-guru palsu. Yudas ayat 4 dan 12 juga ada orang-orang yang menyusup ke dalam gereja. Yakobus pasal 2 ayat 17 sampai 20 juga ada orang mengaku beriman tapi mereka tidak mempunyai perbuatan baik sebagai bukti pertobatan mereka dan lain sebagainya. Dari situ, saudara, kita bisa melihat bahwa bahkan menurut saya ada lebih banyak orang Kristen palsunya daripada orang Kristen sungguh-sungguh. Nah, karena itu maka kalau menjamin semua orang Kristen
asal KTP-nya Kristen pasti mati sudah kembali kepada Bapa di surga. Ya, dan dianggap masuk surga, menurut saya itu ajaran yang salah. Ya, saya yakin justru ada banyak orang yang Kristen KTP, mereka mati, mereka kembali ke Bapa di surga memang untuk dihakimi dan lalu akhirnya berujung di neraka. Ya. Iya, baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta, apakah jabatan uskup juga ada di gereja Protestan, Bapak? Tidak ada ya. Kalau saya kira tidak ada di dalam gereja Protestan ya. Itu mungkin dalam gereja Roma Katolik mereka mengenal uskup, tapi di Kristen tidak. Ya. Berikutnya, kita lanjut lagi masih di SMS 0821 4494 2696. Sekali lagi 0821 4494 2696 ke pertanyaan yang berikutnya. Salam, selamat malam Bapak Pendeta, saya Risna. Saya ingin bertanya Bapak, apakah seorang penatua kalau seandainya dalam usahanya tidak boleh menjual rokok dan minuman keras? Bagaimana Bapak kalau seandainya ada Bapak Pendeta yang juga merokok? Ya, memang ada kontroversi dari itu ya. Tapi bagi saya merokok itu tetap dosa. Ya, mengapa? Karena kalau kita, ya seringkali orang punya alasan itu kan mana ada ayatnya. Memang saudara, narkoba juga dosa, tapi tidak ada ayatnya. Ya, orang-orang yang transgender itu mana ada ayatnya. Jadi kalau kita menuntut ada ayat eksplisit, memang ada banyak dosa yang tidak masuk. Ya, nah karena itu maka kita bisa melihat bahwa ada ayat-ayat yang bersifat implisit, ya, dan menarik ajaran yang implisit itu sah-sah saja. Nah, kalau kita misalnya merokok, kita tahu bahwa itu dengan merokok kita memasukkan begitu banyak racun di dalam tubuh kita yang akan merusak tubuh kita. Nah, sedangkan firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi diri sendiri. Nah, kita secara sadar memasukkan racun ke dalam diri kita, itu sama dengan tidak mengasihi diri sendiri. Dan itu perintah Tuhan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Karena mengasihi diri itu adalah perintah. Waktu kita tidak mengasihi diri kita dengan memasukkan berbagai macam racun ke dalam tubuh, maka itu adalah pelanggaran terhadap hukum kasih, dan itu adalah dosa. Jadi menurut saya seharusnya memang, mengapa pendeta-pendeta tetap merokok? Mungkin mereka menganggap itu bukan dosa, ya. Tapi saya sendiri tetap menganggap itu sebagai dosa, dan seharusnya, ya, menurut saya pendeta-pendeta minimal, kalaupun itu bukan dosa, nah, tapi itu membawa penyakit, mereka seharusnya bisa memberikan teladan kepada jemaat untuk tidak ikut-ikutan merokok. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam, dengan Hendrik di Labat. Saya mau bertanya Bapak, apakah dosa warisan dari manusia yang pertama yang ada dalam diri kita? Maksudnya itu saya tidak tahu apa yang sudah dimaksudkan dengan dosa warisan ya. Tapi kalau yang dimaksudkan dengan dosa itu adalah sifat dosa, maka memang betul. Kita semua memang mewarisi dosa dari Adam, ya. Kita semua mewarisi dosa dari Adam, di mana karena Adam berbuat dosa, maka kita semua itu lalu menjadi ikut berdosa dalam keberdosaannya Adam. Ya, kita semua menjadi berdosa dalam keberdosaannya Adam. Kalau kita melihat kok mengapa sampai kita ikut berdosa dengan dosanya Adam? Karena Adam itu adalah perwakilan kita. Kalau kita membaca misalnya dalam Roma pasal 5 ya, ayat yang ke-12 dan 18 dan 19 ya. Itu jelas bicara tentang dosa asal. Ya, sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, itu pasti adalah Adam. Dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Ayat 18, sebab sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Satu pelanggaran itu pelanggarannya Adam. Semua orang beroleh penghukuman. Tapi nanti di dalam ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, itu ketidaktaatan Adam, semua orang telah menjadi orang berdosa. Ya, jadi jelas bahwa yang dimaksudkan dengan satu pelanggaran atau ketidaktaatan satu orang itu adalah dosa pertama dari Adam. Jadi ayat itu mengatakan bahwa gara-gara dosa pertama dari Adam, maka semua manusia menjadi orang berdosa di hadapan Tuhan. Mengapa bisa begitu? Karena Adam yang adalah manusia pertama dianggap sebagai wakil dari seluruh umat manusia oleh Allah.
Saudara coba bayangkan ya, kalau Indonesia mengirim tim sepak bola ke luar negeri untuk satu pertandingan, maka pada waktu tim itu kalah, orang akan berkata Indonesia kalah. Kita tidak ikut main sepak bola, tapi kita tetap dianggap kita kalah karena wakil kita kalah. Tapi kalau Indonesia menang, 11 orang yang main itu menang, dibilang Indonesia menang. Kita juga ikut menang, walaupun kita tidak ikut main. Nah, karena itu maka mengapa sampai mereka kalah, kita kalah, mereka menang, kita menang? Karena 11 orang yang main itu adalah perwakilan, wakil kita. Nah, demikian juga Adam itu adalah wakil kita. Kalau Adam suci, kita semua suci. Adam jatuh, kita semua jatuh. Adam berdosa, kita semua berdosa. Ya, jadi kesalahan Adam itu diperhitungkan kepada kita. Saudara mengatakan kok tidak adil rasanya? Ya, memang tidak adil kalau sampai di situ. Tapi nanti kita lihat bahwa satu kebenaran satu orang, yaitu kebenaran Kristus, diterapkan pada kita. Sehingga walaupun kita bukan orang benar, tapi karena wakil kita, waktu kita percaya kepada Kristus, Kristus menjadi wakil kita. Karena dia benar, maka kita juga menjadi benar di dalam atau di hadapan Allah. Ya. Oke, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Selamat malam Bapak Pendeta. Apakah setiap bulan Desember adalah bulan bagi kita umat Kristen untuk saling mengampuni dan memaafkan, Bapak? Mengampuni dan memaafkan itu seharusnya setiap saat. Ya. Doa Bapa kami bilang, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi seharusnya mengampuni itu bukan hanya terikat kepada Desember, lalu setelah itu Januari, Februari, lalu kita tidak mengampuni lagi. Tidak. Kita harus mengampuni setiap saat, setiap orang bersalah kepada kita. Tapi juga adalah baik bahwa pada bulan Desember ini kita boleh memakai itu untuk menjadi momen kita merefleksi diri. Jikalau ada orang-orang yang belum kita ampuni selama 1 tahun ini, marilah kita melepaskan pengampunan pada bulan Desember ini. Tapi tentunya bukan hanya di bulan Desember saja, tapi Desember bisa jadi momen baik bagi kita untuk berefleksi diri dan mengampuni orang lain. Iya, baik. Kawan, kita akan segera kembali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya. Tentunya masih di SMS 082144942696 dengan satu pujian dari Citra Skolastika. 96 SKFM Suara Kupang. Itu dia Citra Skolastika sama Pertolonganmu. Kita masih di Revival Voice. Ada Jessica juga Bapak Pendeta Esra yang siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kawan melalui SMS di 082144942696. Kita lanjut lagi ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di SMS kita. Selamat malam Bapak Pendeta. Jika Tuhan Yesus merupakan satu-satunya jalan ke surga, sedangkan ia baru ada di 2000 tahun yang lalu, Bapak. Pertanyaannya, bagaimana dengan mereka yang ada sebelum Kristus lahir? Iman seperti apakah yang Allah inginkan bagi orang-orang yang ada sebelum Kristus supaya mereka juga bisa masuk surga? Allah telah menetapkan satu-satunya jalan untuk sampai ke surga itu hanya Yesus. Nah, kendalanya adalah bagaimana dengan orang-orang yang hidup pada zaman sebelum Yesus lahir. Nah, kita tahu bahwa pemberitaan tentang kehadiran Yesus ke dalam dunia itu sudah disampaikan persis setelah manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian pasal 3 ayat 15, di mana pada waktu manusia jatuh dalam dosa, lalu ada hukuman, Tuhan memberikan hukuman kepada iblis dan juga Hawa. Dikatakan bahwa aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini. Ya, lalu dia ada janji di sana bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu. Nah, keturunannya di situ itu sebenarnya adalah keturunan perempuan, dan itu merujuk kepada Yesus Kristus. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa janji kedatangan Mesias itu sudah diberikan jauh sebelumnya, yaitu pada waktu pertama manusia jatuh ke dalam dosa. Selanjutnya dikonfirmasi kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub, lalu kepada nabi-nabi dan seterusnya. Nah, jadi akhirnya kita bisa lihat bahwa orang-orang pada zaman perjanjian lama itu mereka mempunyai satu pengharapan yang disebut sebagai pengharapan mesianik, di mana mereka mengharapkan kedatangan Mesias. Nah, karena itu maka mereka bisa saja sudah mati sebelum Yesus lahir, tapi mereka harus mempunyai iman untuk selamat. Mereka harus punya iman kepada Kristus yang dijanjikan itu, atau Kristus yang akan datang itu. Nah, karena itu iman mereka harus bergerak mencapai zaman-zaman di depan mereka. Sedangkan kita, ini adalah iman kita ke belakang, bergerak ke belakang, menembusi zaman-zaman sebelum kita. Jadi misalnya adalah bahwa Abraham harus percaya kepada Yesus, tapi Yesus yang akan datang 2000 tahun yang lalu.
Tapi kita harus percaya kepada Yesus. Yesus yang mana? Yesus yang sudah datang 2000 tahun yang lalu. Nah, kalau kita melihat misalnya dalam Yohanes pasal 8 ayat 56, Yesus berkata tentang Abraham. Dikatakan, Abraham bapamu bersuka cita bahwa dia akan melihat hariku, dan dia telah melihatnya, dan dia bersuka cita. Jadi Yesus mengatakan bahwa Abraham sudah melihat dia. Nah, ini pasti Abraham melihatnya pasti melihat dalam iman. Ya, dia pasti melihat dalam iman. Kalau kita melihat dalam Yohanes pasal yang ya jelas bahwa dia melihat pada iman. Lalu kita juga bisa melihat bahwa dalam Yohanes 12 ayat 41 dikatakan juga bahwa hal itu dikatakan oleh Yesaya karena dia telah melihat kemuliaannya dan telah berkata-kata tentang dia. Itu Mesias. Berarti Yesaya juga itu melihat Mesias yang akan datang. Yesaya beriman kepada Mesias yang akan datang. Ya. Nah, lalu Ibrani pasal 11 ayat yang ke-13. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepada yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Lalu ayat yang ke-39 dikatakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan pada mereka satu kesaksian yang baik. Jadi mereka lalu memang tidak ke depan. Itu yang menentukan. Lalu kita juga bisa melihat contoh lain, itu adalah Ibrani pasal 11 ayat 26. Ia di sini Musa. Jadi Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Musa ini hidup 1500 tahun sebelum Yesus lahir. Tapi dikatakan bahwa dia menganggap penghinaan karena Kristus. Nah, jadi bagaimana Musa bisa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir? Kristus belum ada saat itu. Nah, dia pasti melihat Kristus dalam iman. Nah, lalu jadi orang-orang perjanjian lama ini diselamatkan melalui iman yang akan datang, kepada iman pada Kristus yang akan datang. Nah, juga kita bisa melihat bahwa di dalam Alkitab itu ada satu prinsip yang disebut sebagai tipologi. Tipologi itu adalah bayang-bayang yang diberikan yang menggambarkan Kristus yang akan datang. Maka misalnya kambing domba atau domba-domba, anak domba yang tidak bercacat celah, itu yang harus dikorbankan. Itu sebenarnya adalah gambaran dari Kristus yang tidak berdosa. Makanya ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, dia bilang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ya kan? Lalu Paulus bilang, ini dialah domba Paskah kita telah disembelih. Berarti bahwa itu adalah bayang-bayang. Dalam perjanjian lama orang memberikan persembahan korban itu sebenarnya adalah bayang-bayang yang mengarah kepada Mesias, bukan pada binatang itu. Jadi apabila mereka mempersembahkan korban, tapi pikiran mereka mengarah kepada suatu Kristus yang akan datang, anak domba Allah yang akan datang, seperti yang dijanjikan di dalam kitab-kitab Nabi, para nabi dan juga kitab Mazmur, dan juga Taurat, maka mereka dianggap beriman kepada Kristus. Beriman kepada Kristus yang pada waktu itu mereka hanya mendapati bayang-bayangnya saja. Jadi tetap mau hidup kapanpun, Yesus Kristus tetap satu-satunya jalan ke surga. Hidup sebelum dia, maka harus beriman kepada dia yang akan datang. Hidup setelah dia, maka harus beriman kepada dia yang sudah datang. Iya, baik. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Salam selamat malam Bapak, saya mau bertanya, kenapa denominasi gereja karismatik paling banyak gampang dan mudah untuk runtuh dan terpecah-pecah? Misalnya ada anak yang terpisah gerejanya dengan bapaknya sendiri, sedangkan kalau gereja gemit mereka tetap bersatu Bapak, melainkan jemaatnya semakin banyak dan selalu bersatu. Terima kasih Bapak Pendeta. Begini ya saudara, di sini saya tidak bisa mengeneralisasi seperti itu, karena begini, gereja yang terus bersatu belum tentu gereja yang baik, dan gereja yang pecah belum tentu gereja yang jelek. Mengapa? Lihat mengapa pecah. Kalau pecahnya karena rebutan tahta, pecahnya karena rebutan duit, nah itu memang pecah yang jelek. Ya, itu pecah yang jelek dan itu disesalkan. Kalau pecahnya, kalau sedikit ketersinggungan lalu pecah, ya bikin sendiri gerejanya dan sebagainya, itu memang jelek.
Tapi misalnya saudara, itu adalah problem serius. Misalnya di gereja itu yang diajarkan sudah ajaran sesat. Yesus itu bukan satu-satunya jalan. Ada banyak jalan menuju surga. Dan gereja itu tidak pecah-pecah. Tapi bertahun-tahun dengan ajaran itu, menurut saya orang-orang yang ada di dalamnya itu orang-orang tidak beres. Mengapa? Karena kalau orangnya adalah orang Kristen sungguh-sungguh, mereka mendengar pengajaran seperti itu, mereka tidak akan diam. Mereka pasti protes. Dan protes mereka itu kalau tidak berubah, mereka terang tidak bisa bersatu dengan gelap. Pasti pecah gereja itu. Jadi yang benar-benar, yang sungguh-sungguh memegang ajaran benar, pasti tidak bisa bertahan di dalam gereja seperti itu. Mereka keluar, lalu terjadilah perpecahan gereja. Tapi perpecahannya baik. Sekarang saudara, pikirkan dulu. Kalau dulu tidak terjadi perpecahan di dalam tubuh gereja Roma Katolik, Protestan tidak pernah ada, Kristen tidak pernah ada sampai hari ini. Ya. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa ada perpecahan yang Tuhan kehendaki, dan itu perpecahan yang baik. Tapi kalau ada kesatuan, terus bersatu, tapi bersatunya dalam kesesatan, bersatunya di dalam ketidakbenaran, justru itu bahaya, saudara ya. Jadi menurut saya di sini saya tidak mengatakan bahwa yang utuh dan bersatu terus itu pasti baik, dan yang pecah itu pasti salah, pasti buruk. Lihat kasusnya. Kalau mereka bersatu dalam kebenaran, itu bagus. Tapi kalau bersatu dalam kesesatan, itu jelek. Kalau ada kesesatan, harus keluar. Ya. Tapi kalau masalah rampasan duit lalu keluar, masalah kedudukan lalu keluar, nah itu jelek. Ya. Dari karena itu maka menurut saya di sini masing-masing gereja itu punya kelemahan. Dan karena itu maka lihat ya, yang bersatu terus tidak selamanya bagus, tapi yang pecah tidak selamanya jelek. Maka di sini kita bisa lihat apa yang menyebabkan mereka bersatu dan apa yang menyebabkan mereka itu bisa terpecah. Itu akan menentukan penilaian kita. Ya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya. Salam malam Bapak Pendeta. Dalam pengakuan iman rasuli, kata kebangkitan daging diganti dengan kebangkitan manusia, dengan penjelasannya bahwa pada akhir zaman yang bangkit itu bukan dagingnya tapi manusianya, Bapak. Mohon penjelasannya, betul atau tidak? Ya, betul saja, tidak masalah. Tapi kan kita harus lihat itu namanya satu gaya bahasa, synecdoche, atau juga disebut juga synecdoche. Saudara, itu artinya yang disebutkan adalah sebagian, tapi yang dimaksudkan seluruhnya. Saudara, kalau misalnya begini, ya, saudara bilang begini, waktu pesta kemarin kami makan 20 ekor ayam. Lah ayamnya yang disebutkan cuma ekornya. Sekarang pertanyaan saya adalah, apakah saudara makan ekornya, tidak makan dagingnya? Kan saudara makan ayamnya semua, makan dagingnya, sekalipun yang disebutkan cuma ekornya, ya kan? Nah, berarti itu penyebutan sebagian tapi mewakili seluruhnya, ya. Jadi biarpun disebut ekor, tidak berarti cuma ekornya. Kalau disebut kebangkitan daging, ya bukan berarti hanya tubuhnya saja yang bangkit. Tubuhnya bangkit loh, tanpa jiwa atau tanpa roh bagaimana bisa bangkit, ya kan? Tapi juga bahasa Alkitab menyebutkan, ya, Yohanes 1 ayat 14 tuh, firman itu telah menjadi manusia. Itu kan terjemahan Alkitab Indonesia. Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia. Tapi kalau saudara membaca ayat itu, sebenarnya firman itu telah menjadi daging. Menurut bahasa aslinya, firman itu menjadi daging. Tapi waktu daging di situ tidak, kalau kita ikut terjemahan hurufiah, maka harusnya diterjemahkan firman menjadi daging, bukan firman menjadi manusia. Nah, karena itu maka, tapi daging di situ tidak hanya menunjuk pada tubuh saja, tapi terhadap jiwa atau rohnya juga. Dan karena itu berarti seluruh manusia. Maka firman itu menjadi manusia. Maka Lembaga Alkitab Indonesia mengubah dagingnya menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Ya, tadi ayat-ayat yang saya bacakan tentang firman menjadi manusia dan sebagainya, itu aslinya, itu bahasa aslinya dari daging. Dan karena itu maka kebangkitan daging mau diubah untuk lebih gampang dimengerti kebangkitan manusia juga tidak masalah. Tapi juga tidak berarti bahwa kebangkitan daging itu salah, karena itu adalah gaya bahasa synecdoche, ya. Dan itu juga sesuai dengan Alkitab juga, bahwa dikatakan firman menjadi daging, ya. Oke, kita lanjut lagi. Mungkin ini kayak ada hubungannya dengan pertanyaan yang sebelumnya, Bapak Pendeta. Menurut saya, seorang Kristen sejati itu tidak mungkin candu rokok, alkohol. Karena jika kita orang Kristen yang sungguh-sungguh, masakan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita tidak menegur kita, Bapak? Menurut Bapak bagaimana? Begini ya, itu tidak jadi jaminan itu orang Kristen sejati atau tidak. Karena begini, bahwa orang Kristen sejati pun dia bisa mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu atau dosa-dosa favorit menurut kata-katanya Pendeta Raprap.
Dan masing-masing orang tuh punya dosa favorit tersendiri. Biarpun dia sudah percaya, ingat bahwa dia belum sempurna. Kita ini baru sempurna tanpa dosa itu kalau kita sudah di surga. Tapi kalau sepanjang kita masih di dunia ini, kita masih punya dosa. Dan ada dosa-dosa tertentu yang begitu menarik kita. Ada orang yang setelah dia percaya, dia rajin baca Alkitab, rajin bersaksi, rajin bernyanyi, rajin menginjili, tapi maki-makinya ini tidak hilang-hilang. Itu kelemahannya dia. Ada orang yang berhenti maki, berhenti minum, berhenti apa, tapi main judi itu kelemahannya dia. Ya, jadi masing-masing kita punya kelemahan. Ada yang main judi tidak, mabuk-mabukan tidak, dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah kumpul sama teman-temannya, lalu fitnahnya tuh jalan lancar. Nah, jadi kita punya kelemahan-kelemahan sendiri. Nah, kalau adanya kelemahan tersendiri, lalu kita menganggap orang itu pasti adalah orang Kristen, bukan orang Kristen sejati, ya kita semua jadi bukan orang Kristen sejati dong, karena kita punya kelemahan dan dosa-dosa, dan tiap hari dosa kita banyak. Nah, untuk membedakan itu Kristen sejati adalah lihat hidupnya secara keseluruhan. Ada perubahan ke arah positif atau tidak. Kalau dalam semua aspek tidak ada perubahan positif, maka ini orang hanya mengaku dia beriman, tapi tidak ada perbuatan. Ini iman tanpa perbuatan adalah mati. Tapi kalau dia itu ada perubahan ke arah yang positif dalam aspek-aspek yang lain, tapi ada 1-2 titik dia memang kelemahan dia bisa mati dengan membawa kelemahan itu. Tapi untuk dosa, untuk bagi kelemahan itu juga Kristus sudah menebusnya. Kalau dia sungguh-sungguh orang percaya, dan saya percaya dia pasti akan selamat. Ya, jadi tidak menjadi jaminan. Si Charles Haddon Spurgeon itu pengkhotbah yang sangat injili pada masa lampau, dan dia sangat injili, sangat menekankan Injil, dan dia juga seorang yang dia sungguh-sungguh percaya Yesus. Saya tidak meragukan imannya kepada Yesus sungguh-sungguh teguh dan benar, dan dia juga sangat gigih memberitakan Injil. Tapi sayangnya adalah dia seorang perokok. Ini Charles Haddon Spurgeon. Memang pada akhirnya dia bertobat, dia berhenti merokok. Kenapa? Karena saking terkenalnya Charles Haddon Spurgeon sebagai pengkhotbah. Tapi karena dia itu perokok, maka akhirnya pernah ada rokok yang dikeluarkan, mereknya adalah Spurgeon. Ini rokoknya Spurgeon. Rokoknya laku berat. Akhirnya Spurgeon kaget. Dia tidak menjadi terang, dia tidak menjadi teladan di dalam hal ini. Akhirnya dari gara-gara munculnya rokok Spurgeon, sehingga Charles Haddon Spurgeon akhirnya bertobat dari rokoknya. Padahal dia menjadi seorang perokok bertahun-tahun. Tapi sambil dia menjadi perokok, dia betul-betul orang Kristen sejati. Ya. Jadi bagi saya, kita tidak bisa menjudge orang seperti itu dengan satu dosa atau satu kelemahan lalu dianggap pasti bukan orang Kristen sejati. Ada kemungkinan dia orang Kristen KTP, tapi tidak harus demikian. Tetap ada kemungkinan dia orang Kristen sejati juga. Toh ada banyak orang Kristen sejati yang masih fitnah orang, ada orang Kristen sejati juga yang masih mata duitan, ada orang Kristen sejati juga yang hutang tidak dibayar, ada orang Kristen sejati juga yang kalau kaget maki-maki dan sebagainya. Ya kan? Kita semua punya kelemahan. Ya, karena itu 1-2 kelemahan tidak boleh membuat kita menjudge orang pasti tidak Kristen sejati. Saya mau berikan gambaran begini. Ini saya tahu dari pendeta Prab. Dia apa artinya bertobat? Bertobat itu artinya metanoia. Metanoia itu artinya berbalik 180 derajat. Jadi misalnya dia menghadap ke timur, lalu metanoia gerak. Nah, dia balik kanan, dia balik ke arah barat. Nah, lalu dia mulai jalan, dia bisa jatuh. Nah, tapi sepanjang dia jatuh, asal mukanya ini masih menghadap barat, dia tetap ada orang Kristen sejati. Dia bangun lagi, dia jalan lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jatuh lagi, bangun lagi, jalan. Sepanjang dia masih masih maju ke arah barat, maka dia tetap Kristen sejati. Kecuali dia kembali ke timur, ya, menghadap ke timur, nah itulah yang disebut sebagai murtad. Jadi tetap orang Kristen sejati bisa hidup, atau ada dosa-dosa tertentu yang menjadi beban yang mengikat dia bisa. Ya. Iya, Bapak Pendeta, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Ada hubungannya dengan apa yang Bapak sampaikan barusan. Bagaimana Bapak Pendeta kalau seandainya sebagai seorang pendeta yang membina jemaat dengan firman Tuhan, terus kemudian selingkuh, menurut Bapak bagaimana? Ini dari pertanyaan dari Head.
Ya disayangkan memang ya, disayangkan memang, tapi itu bisa saja terjadi. Jadi kalau itu sampai terjadi, memang itu menjadi satu teladan yang tidak bagus. Sehingga menurut saya di situ si pendeta memang harus bertobat dan kembali kepada kebenaran, supaya kesaksian dan pemberitaan dia itu tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ya, baik, kita lanjut lagi. Salam Bapak Pendeta. Saya pernah mendengar kalau orang pernah berkata bilang, sebelum kita berbicara dan bertindak, semuanya sudah diketahui oleh Tuhan. Apakah itu benar Bapak? Mohon alasannya. Ya kalau Tuhan itu maha tahu, ya pasti sebelum apapun itu dia sudah tahu, ya kan? Dia pasti tahu. Kecuali kalau ada yang tidak Tuhan ketahui, yaitu sama dengan Tuhan tidak maha tahu. Nah, Tuhan tahu segala sesuatu yang bahkan tersembunyi di dalam pikiran dan hati kita. Dia tahu hati kita kok, dia yang arahkan hati kita kok. Jadi pada akhirnya kita bisa melihat bahwa dia memang tahu apapun yang sebelum kita katakan. Jadi itu sesuatu pernyataan yang benar. Bahkan saya sendiri malah lebih daripada itu, saya tidak mengatakan bahwa dia hanya sekedar tahu, tapi bahkan dia menetapkan semuanya akan terjadi di bawah kolong langit ini. Ini namanya kedaulatan Allah, providensi Allah. Ya. Oke, baik kawan, kita akan lanjut lagi sesaat lagi. Jangan lupa SMS kita 082144942696. Setelah pujian yang satu ini, kita masih kembali, masih di Revival Voice 96 SKFM Suara Kupang. Ada Mike Mohede sama Kecaplah dan Lihatlah. Masih di Revival Voice, kurang lebih tersisa 10 menit ke depan. Jessica dan juga Bapak Pendeta Esra masih menemani kawan dengan pertanyaan-pertanyaan seputar iman Kristen, baik itu pertanyaan yang berasal atau seputar topik kita hari ini, yaitu Immanuel, ataupun pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kita langsung saja di SMS 082144942696. Selamat malam, salam sejahtera Bapak Pendeta. Saya mau bertanya dari Kejadian 3 ayat 18. Kejadian 3 ayat 18, apakah di bumi ada anak-anak keturunan iblis, Bapak? Kejadian 3 ayat 18. Apakah di bumi ada anak-anak keturunan iblis? Loh, Kejadian 3 ayat 18, semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Lalu mana yang saudara maksudkan ya? Mungkin ayatnya salah kali Bapak ya? Saya kira salah. Iya. Mungkin saudara maksudkan ayat 15. Ya, Kejadian 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau, iblis, dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunanmu ini keturunannya iblis, dan keturunannya keturunan perempuan. Keturunannya keturunan perempuan itu akan meremukkan kepalamu, dan seterusnya. Mungkin maksud saudara itu. Nah, kalau maksud saudara ini, kok iblis kok ada keturunan? Ya, tapi tentu saja bukan keturunan jasmani, karena iblis itu kan dia adalah makhluk roh. Karena dia makhluk roh, maka dia tidak bisa dianggap sebagai dia mempunyai anak secara jasmani. Itu pasti bicara anak secara rohani. Nah, lalu anak iblis secara rohani itu apa? Nah, saudara bisa lihat dalam Yohanes 8 ayat 44. Nah, Yohanes 8 ayat 44 itu dikatakan bahwa iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Jadi, yang melakukan keinginan-keinginan setan itu adalah anak setan. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Ya, jadi kalau yang tidak hidup dalam kebenaran, maka itu disebut sebagai anaknya iblis. Iblislah yang menjadi bapakmu. Ya, nah lalu ayat yang lain adalah 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Sebab bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Ya, 1 Yohanes pasal 3 ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Ayat ini dalam terjemahan lama berbunyi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat. Lalu Alkitab terjemahan Indonesia sehari-hari mengatakan, janganlah kita seperti Kain yang menjadi anak iblis. Nah, jadi jelas
anak iblis itu menunjuk pada orang-orang berdosa yang tidak percaya pada Yesus. Nah, pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita semua ini lahir sebagai anak iblis kok. Pada waktu kita percaya kepada Yesus, kita lalu diadopsi menjadi anak Allah. Nah, di dalam Galatia pasal 4 ayat 15, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Kata-kata diterima menjadi anak ini, ya, adoption of son dalam Alkitab bahasa Inggris King James, dan ada kata adoption, berarti kita diadopsi menjadi anak. Sehingga pasal Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12 mengatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Jadi kalau kita percaya Yesus, kita menjadi anak Allah. Kalau kita belum percaya Yesus, kita adalah anak iblis secara rohani. Jadi keturunan iblis itu adalah menunjuk pada keturunan rohaninya, yaitu orang-orang tidak percaya itu. Ya, jadi bukan keturunan jasmani. Nah, itu kalau saudara masukkan Kejadian 3:15, karena ayat yang saudara ajukan Kejadian 3:15 itu kan tidak bicara apa-apa tentang keturunannya atau anak-anaknya iblis. Ya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Salam Bapak Pendeta, apa benar orang Kristen tidak boleh makan daging darah Bapak? Mohon alasannya. Ya, benar, di dalam perjanjian lama, tapi di dalam perjanjian baru aturan tersebut sudah dihapus. Ya, makanan tidak ada lagi halal haram. Nah, kalau kita membaca dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, karena bukan yang masuk ke dalam hati tapi ke dalam perutnya lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Lalu Roma pasal 14 ayat 14, aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari diri sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Lalu ayat 17-nya mengatakan, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Lalu Kolose 2 ayat 16-23, saudara baca sendiri. Baca juga dengan 1 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Semua ayat itu mengatakan bahwa dalam perjanjian baru, memakan makanan yang sudah dilarang itu, larangannya sudah dicabut. Kalau saudara tanya apa dasar sehingga itu dicabut, dasarnya adalah Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Yang dibatalkan di sini adalah hukum seremonial, bukan hukum moral, tapi hukum seremonial, hukum upacara. Semua hukum upacara dalam perjanjian lama sudah dibatalkan dengan kematian Kristus, dan karena itu maka aturan-aturan seperti yang dilarang dalam perjanjian lama, tidak boleh makan darah, tidak boleh makan babi, anjing, dan lain sebagainya, itu sudah otomatis dihapus. Jadi kalau saudara mengatakan begitu, ya, di perjanjian lama dilarang, perjanjian baru tidak lagi. Iya, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya, Bapak Pendeta. Apakah kata Advent ada hubungannya dengan kelahiran Yesus sehingga gereja mengadakan Minggu Advent menjelang Natal? Tidak, itu tidak ada hubungannya Natal dengan Advent. Advent itu berhubungan dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Kata Advent itu kata bahasa Latin, dan kata itu menerjemahkan kata bahasa Yunani parousia. Yang kata parousia itu adalah salah satu kata yang berhubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ada 3 kata bahasa Yunani yang berhubungan dengan kedatangan Yesus kedua kali. Pertama adalah apokalipsis, kedua adalah epifania, dan yang ketiga adalah parousia. Nah, kata parousia inilah yang di dalam Alkitab Vulgata Latin itu diterjemahkan menjadi Adventus. Jadi Advent itu berkaitan dengan penantian akan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi mengapa dekat Natal? Ya, itu karena siklus. Kita punya tahun gerejawi, gitu. Tahun gerejawi kita kan semua itu disusun dalam satu tahun, ya. Jadi kita start nomor 1 itu dari kelahiran Yesus, itu 25 itu akhir Desember, itu kelahiran nomor 1. Lalu nomor 2 mulai masuk kepada minggu-minggu sengsara, itu pada bulan Maret. Lalu masuk kepada Jumat Agung, itu biasanya pada bulan April. Lalu Minggu Paskah itu juga bulan April, ya. Lalu Minggu Paskah kebangkitan, setelah itu kenaikan Yesus ke surga, itu 40 hari. Jadi itu kira-kira kena bulan Mei. Lalu setelah itu
turunnya Roh Kudus 10 hari kemudian, itu masih di bulan Mei. Nah, setelah itu maka apalagi kalau Roh Kudus sudah turun, apalagi ya kedatangan Yesus yang kedua kali. Tapi karena kedatangan Yesus yang kedua kali itu masih jauh, maka Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, jauh sekali sampai November. Nah, November, Desember, awal Desember kita masuk kepada Advent, karena jauh sekali. Nah, itu tahap terakhir itu pada awal Desember, itu Advent, penantian. Nah, setelah selesai, ulang lagi nomor 1, yaitu akhir Desember, yaitu Natal. Jadi sebenarnya tidak ada kaitan antara Natal dengan Advent. Advent itu kaitannya dengan kedatangan Yesus. Tapi kenapa kok berdekatan? Ya karena ini siklus. Habis nomor 7 kan nomor 1, ya. Jadi kita kembali lagi ke nomor 1. Nah, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1 lagi. Nah, tapi kan 7 dekat dengan 1. Tapi sebenarnya 7 itu tidak ada hubungan dengan 1. Itu harus, jadi sebenarnya pada minggu-minggu Advent itu bukan mempersiapkan kita masuk Natal, tapi mengajak kita untuk berpikir, mempersiapkan umat Tuhan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kapan Yesus kembali? Kapan Yesus kembali lagi? Begitu kan? Nah, kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Ada lagu lain bilang, Tuhan datang di atas awan, datang kumpulkan anak-anaknya. Jadi kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang akan datang kumpulkan kita. Jadi Advent berkaitan dengan kedatangan, dengan second coming of Christ, bukan dengan first coming pada waktu Natal. Ya, baik. Kita ke pertanyaan yang terakhir untuk Revival Voice kita hari ini. Apakah kelahiran Yesus yang sebenarnya tetap menjadi rahasia abadi bagi orang Kristen, Bapak? Sampai dengan tahun 2015 belum juga terungkap oleh para teolog dan astronom. Dan memang kita tidak perlu, ya tidak ada orang yang tahu pasti memang. Dan bagi saya juga tidak penting kapan dia lahir. Yang paling penting adalah dia lahir bagi kita. Ada yang bilang April, ada yang bilang Oktober, ada yang tetap bilang Desember, ada yang bilang Januari, ya kan? Jadi sampai hari ini pun ada gereja-gereja yang merayakan Natal pada bulan Januari, ya. Ada juga yang merayakan pada bulan Oktober, terserahlah, ya. Tapi yang paling penting adalah fakta yang tak terbantahkan adalah bahwa Yesus memang sudah lahir bagi kita, ya. Nah, itu yang paling penting. Soal dia lahir kapan itu tidak peduli. Orang mempersoalkan Yesus tuh mati di mana, Golgota yang mana? Karena ada 2 macam Golgota kalau saudara pergi ke Israel. Golgotanya versinya orang Roma Katolik beda dengan Golgotanya orang Protestan. Orang Roma Katolik mengatakan bahwa Golgota itu posisinya pada Holy Sepulchre Church. Itu di situ, gereja makam kudus itu. Tapi orang-orang Protestan lebih mengarah Golgotanya pada The Garden Calvary, ya. Jadi satu tempat yang ditemukan oleh Charles Gordon, mereka percaya di situ. Nah, tapi kita tidak tahu pasti, masing-masing punya dukungan, ya, dukungan tradisi, arkeologi dan sebagainya. Nah, tapi lepas dari Yesus mati di mana, fakta yang paling penting adalah dia memang mati. Jadi tidak peduli dia itu lahir di mana dan kapan, yang penting dia lahir. Tidak peduli dia mati kapan atau mati di mana, yang penting dia mati. Dan itu hal yang paling penting karena kita diselamatkan oleh iman kita bahwa dia lahir dan dia mati, bukan pada kapan dia lahir dan di mana dia mati. Itu iman kita. Kita diselamatkan dengan kepercayaan pada fakta kelahiran dan kematiannya, ya. Iya, kawan, pertanyaan seputar kapan kelahiran Tuhan Yesus tadi menutup Revival Voice kita malam hari ini. Namun sebelumnya Bapak Pendeta Esra akan memimpin kita dalam doa. Baik saudara, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menolong kami selama kurang lebih 2 jam. Kami sudah memakainya untuk belajar firman Tuhan, baik lewat pemberitaan firman Tuhan maupun juga lewat tanya jawab. Biarlah apa yang sudah hamba-Mu bagikan boleh berguna bagi semua pendengar dan mempersiapkan kami di dalam menyongsong Natal tahun ini. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Tuhan di atas segala-galanya. Berkatilah umat-Mu, berkatilah setiap pendengar, berkatilah juga semua kami yang di studio, berkati radio ini supaya semakin hari semakin berkembang dan jadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Ya kawan, terima kasih untuk 2 jam kebersamaan bersama Jessica dan juga Bapak Pendeta Esra dengan kebenaran firman Tuhan. Dan juga terima kasih untuk kawan yang sudah berpartisipasi di SMS 082144942696. Kita jumpa lagi minggu depan seperti biasa di hari Kamis jam 8 malam ada Revival Voice hadir untuk merevival your soul. Ya, saya Jessica dan juga Bapak Pendeta Esra undur diri. Terima kasih untuk semuanya. Salam, selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati. Jesus is the answer for the world today. Terima kasih sudah mendengarkan Revival Voice, belajar teologia bersama Pendeta Esra Soru. Jesus is the answer for the world today. Above him there's no other. Jesus is the way. Revival Voice, belajar teologia bersama Pendeta Esra Soru setiap hari Kamis jam 8 malam di 96 SKFM Musik dan Informasi. Jesus is the way.